Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan eh, ya cara melakukan percobaan gerak vertikal atas menggunakan aplikasi tracker. Tentunya sebelum kita melakukan percobaan itu kita harus memiliki aplikasi trackernya. Jadi kalau kita belum memiliki aplikasi itu, maka kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah pertama silahkan dibuka dulu Chrome-nya, kemudian diketik di sini di kolom pencarian itu Vislet ORG Tracker seperti ini ya. Terus kita enter. Lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik Windows-nya. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti yang di bawah ini, berarti ini sedang proses untuk mendownload ya. Jadi nanti kalau sudah selesai downloadnya, langkah selanjutnya adalah tinggal tekan next, yes, next, yes gitu aja terus ya. Tapi nanti ada catatannya ketika nanti ada tulisan video and experiment, kedua-duanya itu harus dicentang terlebih dahulu ya. Video dicentang, eksperimen dicentang. Tujuannya supaya apa? Supaya video yang ada dalam aplikasi ini bisa terinstall dan bisa kita gunakan untuk latihan analisis nantinya ya. Oke, jadi nanti kalau sudah selesai installnya, maka akan muncul tampilan trackernya seperti ini. Nah, ini jangan lupa ya, nanti dibuka tampilan trackernya itu diletakkan di taskbar atau di desktopnya supaya kita mudah untuk menggunakannya ya. Jadi ini tidak kita pakai. Oke, jadi kita pindah ke sini. Nah, jadi ini adalah tampilan dari trackernya ya. Jadi sebelum kita melakukan percobaan ya, kita perlu mengambil videonya terlebih dahulu. Kalau di sini kita mau melakukan percobaan gerak vertikal atas, berarti kita perlu mengambil videonya terlebih dahulu. Ambil videonya pakai HP, rekam pakai HP aja bisa juga ya. Atau kalau ada kamera pakai kamera, tapi kalau pakai HP nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa rekam video itu menggunakan HP saja. Ya, jangan lupa nanti kalau sudah selesai merekamnya, kita pindahkan ke laptop supaya mudah untuk menganalisisnya ya. Jadi kalau sudah ada videonya, tinggal kita buka bagian yang seperti ini. Kita open local videonya. Kita cari video yang sudah kita rekam tadi ya. Kalau ibu di sini sudah ada video rekamannya nih, gerak vertikal ke atas, tinggal dipilih terus open. Nah, ini adalah contoh video yang ibu ambil. Jadi nanti anak-anak bisa rekam dulu video gerak vertikal atasnya ya. Direkam ya. Kalau seandainya ada bola ya bisa digunakan bola, tapi kalau seandainya tidak ada bola, gunakan saja gumpalan kertas ya. Kita lemparkan ke atas, jadi posisi awal dan akhirnya itu harus kelihatan ya. Jadi seperti ini. Tapi jangan lupa juga sebelum kita melakukan percobaan gerak vertikal atas tadi, kita harus buat penanda dulu. Kalau di sini Bu bikin ada lakban ya. Ini lakban untuk yang memulai ya, ini yang lakban yang kedua ini untuk mengakhirinya nanti. Nah, kemudian ini adalah panjangnya adalah 1 meter, ditulis 1 meter supaya kita mudah menganalisisnya nanti ya. Ini coba kita hidupkan dulu. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh gerak vertikal ke atas ya. Tapi bagian yang akan kita analisis tidak semuanya. Jadi kita bisa mengatur framenya dulu. Bagian yang pentingnya saja yang kita ambil. Bagian yang kurang penting itu bisa dibuang ya. Jadi kita harus atur framenya terlebih dahulu. Cara mengatur framenya adalah bagian yang ini tinggal kita tarik, kita cari sampai dia posisinya akan bergerak. Nah, lihat, coba perhatikan videonya. Nah, seperti itu. Berarti ini sudah akan mulai bergerak ya. Jadi kita atur framenya dengan cara klik kanan,
terus kita set start frame seperti ini. Kemudian kita tarik lagi sampai dia posisinya mencapai puncak, ya, mencapai puncak sebelum dia kembali ke bawah. Kalau ini sudah kembali ke bawah, kita ambil yang ini, yang dia masih berada di puncak. Nah, itu adalah set untuk yang akhirnya. Kita ambil set end frame to slider yang ini. Nah, ya, coba kita ulang lagi. Nah, itu. Jadi yang kita ambil itu adalah bagian saat dia mulai dan sampai ke puncaknya itu. Ya, kalau sudah seperti itu, lalu kita ambil ini kalibrasi. Jadi kita perlu melakukan kalibrasi dulu menggunakan koordinat Cartesiusnya ya, dengan menekan icon seperti ini. Kemudian kita tarik titik 0,0-nya itu menuju ke bendanya, letakkan dia persis di tengah benda, ya. Kemudian lihat di sini yang tadinya kursor berubah ya menjadi tangan ini. Kita klik kanan dulu, kita klik lock. Ya. Kemudian kita perlu mengkalibrasi penandanya dulu dengan menekan ini, bagian yang ini. Kita klik new, ambil calibration stick. Kalau sudah muncul shift click to mark seperti ini. Nah, ini tinggal kita tekan shift, klik di bagian atasnya. Oh, kalau ini kayaknya belum aktif ya. Tunggu sebentar, coba kita lihat dulu. Nah, untuk mengetahui dia sudah aktif atau belum, ini kita bisa lihat tombol biru, segitiga biru ini. Kita lihat dia sudah aktif, dia berarti kan. Nah, sudah muncul shift click to mark ini, tinggal kita tekan shift, kita klik di sini sampai muncul tanda biru. Shiftnya jangan dilepas dulu, terus kita tarik sampai ke penanda yang bawahnya. Lihat di sini ukurannya 247,4. Ini kan tidak sesuai ya. Jadi ini kita ganti dulu menjadi 1 meter karena panjangnya itu adalah 1 meter, ketinggiannya 1 meter. Nah, terus jangan lupa kita kunci lagi supaya tidak lari ya tandanya. Kita ambil di situ sudah ada tanda tangan, kita klik kanan, kita klik lock. Oke. Kalau sudah dikunci tadi, ini bisa kita hilangkan ya dengan cara klik lagi icon yang seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita ambil create. Di sini kita mau melakukan track secara manual ya. Kita ambil create, terus kita ambil point mesh. Kalau sudah muncul seperti ini, nah ini sudah bisa kita melakukan track secara manual. Cara melakukan tracknya itu adalah dengan cara klik shift ya, kemudian klik di bagian tengah ini, kemudian bendanya bergerak, tarik lagi, klik lagi, shiftnya jangan dilepas ya, klik lagi, ikuti gerak bendanya, diklik lagi. Oke, kalau sudah seperti itu ya, kita lepaskan. Nah, coba lihat di bagian kanan itu ada tampil grafik ya. Jadi ini adalah grafik dari tampilan track yang kita lakukan tadi. Kalau di sini grafiknya X terhadap T. Nah, ini bisa kita ganti. Kita mau grafiknya Y karena di sini kita mau mengkaji ketinggiannya ya. Jadi kalau sudah seperti ini, klik kanan di grafiknya, ambil analyze. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Lalu klik analyze-nya, ambil Q-fits. Lalu yang bagian lens ini kita hilangkan aja centangnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang fit name, line yang ini kita ubah dia menjadi parabola. Ya, nah. Untuk yang sumbu Y ini kita ubah fit name-nya menjadi parabola, ya. Kemudian kita lihat di sini ada fit equation-nya. Y A T kuadrat tambah BT tambah C. Ini adalah rumusan untuk ketinggian pada gerak vertikal atas. Jadi di sini kita bisa tahu rumusnya apa ya dari sini.
Nah, nilai A itu parameter. Jadi value nilai dari A itu di sini adalah min 4,624 E0. E0 di sini maksudnya kali 10 pangkat 0 ya. Jadi min 4,624 kali 10 pangkat 0. Dan 10 pangkat 0 itu nilainya 1 ya. Kemudian di sini untuk yang B-nya nilai value-nya adalah 4,897 E0, 10 pangkat 0 lagi ya. Untuk yang C-nya min 1,477 E-2 berarti 10 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Itu fit equation untuk sumbu Y untuk ketinggiannya. Nah, ini nanti bisa kita analisis ya. Nah, untuk analisis data nanti kita bahas. Ini bisa kita minimize. Kemudian karena yang akan kita kaji di sini dua, itu ketinggian dan kecepatannya, jadi kita bisa tambah grafiknya. Nah, cara menambah grafiknya adalah kita tekan plot, tekan 2 supaya tampil grafiknya 2. Kemudian untuk yang grafik kedua kita mau bikin grafik VY terhadap T. Jadi kita ambil VY ya, VY terhadap T. Nah, untuk tabelnya, kan di sini tabel untuk VY-nya belum muncul nih. Bisa kita munculkan dulu dengan cara klik tabel. Kita aktifkan Y dan VY-nya. Jadi yang X-nya kita hilangkan. Jadi yang tabel yang ada hanya Y dan VY saja. Terus kita close. Jadi ini muncul Y dan VY untuk tabelnya. Nah, untuk VY ini bisa kita analisis lagi. Caranya klik di bagian tengah ini, kita klik kanan, ambil lagi analyze. Tunggu sebentar. Coba kita ulangi lagi, klik analyze ya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Muncul di sini ya ternyata. Jadi untuk ini di sini bagian lainnya kita analisisnya, coba kita lihat COVID-nya sudah aktif. Di sini di bagian Y itu kita hilangkan dulu karena kita mau melihat untuk VY-nya. Di sini lainnya kita hilangkan juga. Jadi yang aktif cuman markersnya aja yang centang ya. Terus untuk fit name, kalau untuk VY ini fit name-nya kita ubah menjadi line ya. Kalau yang Y tadi kan fit name-nya itu VY, fit name-nya itu kan parabola. Tapi kalau untuk VY ini fit name-nya kita buat line aja. Jadi di sini ketahuan nih rumusnya VY itu apa? Rumusannya adalah AT tambah B, di mana parameter A itu nilainya min 9,363 kali 10 pangkat 0. Untuk B nya 4,924 kali 10 pangkat 0 ya. Nah, ini nanti bisa kita analisis rumusannya apa ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kita minimize lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita analisis. Tapi sebelum kita analisis, jangan lupa kita save dulu. Jadi kita save dulu. Caranya adalah klik file ya, terus kita save project as ya, save project as. Ini kita bikin dulu judulnya apa. Sini kan sudah ada judulnya gerak vertikal ke atas. Save as TRZ. Nah, ini sudah save ya. Yes, oke. Caranya seperti itu ya. Jadi jangan lupa kita simpan dulu menjadi TRZ ya, dengan cara seperti tadi. Oke.